sempat mau turun ulang. Kenapa sempat mau turun? Satu, takut dia mau tangkap polisi. Rasa ketakutan tuh itu. Semulai memuncak. Iya, karena saya tuh kan ada bekas orang bunuh diri. Gorapu Show, no koprol, no party. Oke, yang viral pengibaran bendera di atas menara Pakaya luar biasa ente. Ada penyakit apa ente? Siapa so sampai? Langsung Jo, langsung. Apa ente mau? Tidak ada. Tidak ada nggak ada mau. Maksudnya begini, setiap setiap kegiatan itu pasti ada dia punya motivasi. Maksudnya ketika ngana mau bikin apa, ngana motivasi apa begitu. Ini hal yang ente bikin ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, berani sekali, dan ente tidak hitung-hitung juga kalau anda lihat. Langsung viral begitu, masuk berita nasional. Kenapa? Didasari apa ente bikin itu naik di atas menara dengan ketinggian berapa menara? Menara Pakaya berapa? 65 meter ya? 5 meter. 65 meter. Oke, luar biasa. Menara Pakaya 55 meter, 65 meter, Pak. apa dilandasi apa ente itu naik ke situ? Kalau buat saya itu kan ya tertarik sekali bahwa kan setiap orang itu pasti pengibaran itu kan di puncak, di gunung, di pantai. Pada saat itu tuh saya diajak sama teman untuk mengibarkan bendera di pantai. Menurut saya kan di pantai atau di laut? Kan biasanya ada yang di pantai, ada yang di dasar laut begitu, di dalam air gitu. Iya. Di dalam laut. Di pinggir kah? Oh, di pantai berarti. Pantai. Oke, baru ente tidak mau. Bukan tidak mau, saya sebenarnya mau coba packing barang. Oh, mau berangkat. Iya. Sebentar, ente nama lengkap ini siapa? Nama lengkap? Nama lengkap kah? Supaya Polda Sum tahu ke sana. Akbar, orang tua itu cuman Akbar Nugraha kak. Akbar Nugraha. Ente asli orang mana? Limboto. Limboto di mana? Pokoknya saya mau tampak kak. Kayak bulan, kayak merah, boleh Huangga. Samua Tampa. Ente punya rumah di Samua Tampa itu atau? Jadi saya itu kayak anak rantau kak. Oh, anak rantau. Ya. Oh. Ente dari mana asli? Kalau asli itu mama asli Pulau Bala. Kalau papa kurang tahu kak. Oh, kenapa bisa ente kurang tahu ente papa? Atau mungkin so bisa? Broken home masih saya. Oke. Nah, ini ente, orang mau buat cerita mulai dari ente sampai so tak pikir itu. Pertama kapan ente sampai berpikir? Kan sebelumnya ini pasti kan ini kan adalah memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ya. 17 Agustus. Nah, dimulai itu dari kapan ente sampai berpikir itu? Kan dari semenjak awal tanggal 1 Kaisal tuh dari 1 Agustus. Tidak, mungkin dari tanggal 1 Agustus itu kan semulai banyak kegiatan-kegiatan sebelum memperingati apa segala macam. Pas Agustus itu kan memang mulai kegiatan-kegiatan kemerdekaan mulai. Baru karena jaga lihat teman-teman yang lain mulai jaga siap-siap untuk mau kibar bendera. Oke. Agustus. Situ juga saya juga termotivasi mau apa yang untuk saya berikan untuk kemerdekaan ini. Apa yang bisa saya. Jadi ente tak pacu dari situ. Iya. Dari apa yang ente mau bikin. Iya. Nah, berarti ente dari tanggal 1 itu ente pikir-pikir semua hal. Ide-ide apa begitu? Bukan kawan. Pas saya semulai dekat-dekat 17 Agustus mungkin tanggal 10, tanggal 9. Oke. Di situ sudah mulai mungkin apa yang kita mau bikin. Iya. Kenapa sampai tak pikir itu? Kenapa sampai tak pikir itu di menara? Sampai menara itu. Oh, jadi karena saya lihat kan wajar kalau di tempat-tempat lain kan biasa. Oke. Pas dapat lihat menara, di situ awal saya naik pertama kali saya naik menara. Jadi sekalian mau coba menara. Coba menara sekalian bawa juga. Oke.
Nah, sambil oke. bawa bendera sang merah putih sampai di atas. Jadi waktu itu kan ini semua orang lagi upacara nih, toh? Iya, Kaisang. Lagi upacara. Ada yang upacara di bawah ya? Ada, Kaisang. Ada orang upacara di bawah, Pak. Maksudnya begini, ente mempersiapkan mau naik di menara itu berapa jam sebelum itu ente naik? Dari kalau sebangun itu ada baku baring tahun nol dari jam 2 terus sebangun jam 2. Dari jam 2. Jam 2 malam. So mulai berpikir ente bagaimana cara mau naik? Di atas itu. Di atas. Dari jam 2 malam, jam 2 pagi. Iya. Baru naiknya jam Pas habis sholat subuh. habis sholat subuh ente so di atas. So mulai start balapan jadi. Tapi dari jam 2 ini itu masih Masih di bawah. tidak, masih di jam 2 itu masih sholat tahajud, masih Oh, sebelumnya sholat dulu. ya. Luar biasa. Ente sholat dulu. Setelah sholat, baru sholat subuh lagi. Ya, alhamdulillah. Baru mulai dengan teman ini. Iya, teman-teman itu cuma kayak lias situasi. Oh, balik situ jaga di bawah ya. Ente naik, mulai naik pelan-pelan. Tidak ada saat itu tidak ada orang jaga. Rame di bawah itu, rame. Ada aktivitas orang makan, ada yang tunggu penumpang. Subuh-subuh. Subuh-subuh. Ente naik. Saya naik. Tidak lewat pintu. Tidak. Oke. Melompat ente mulai naik. Ya. Menarik. Anak lihat itu ente video itu. Apa ya? Antara mau suka lihat dengan tidak suka lihat. Jadi penasaran terus sampai tidak tahu sampai ke apa. Anak lihat terus sampai selesai begitu. Padahal anak tidak suka melihat sebenarnya. Antara tidak suka lihat dengan suka lihat, penasaran begitu terus sampai anak so lupa ini video so habis. Ente so selesai mengibarkan benar. Nah, ini merupakan kalau bagi anak ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Meskipun tidak patut ditiru. Ya. Siapa yang mau ikut pangana juga ini sesuatu yang tidak anu sekali, Pak. Ini bahaya. Ya. Nah, ente naik mulai dari jam setelah sholat subuh. Ente mulai naik dengan aktivitas so ada di bawah. Tidak ada yang dapat lihat ente. Alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Kalau ada mungkin Kan di Menara Pakaya itu ada kalau tidak salah ada 4 atau 3 lantai ya? Iya. Lantai-lantainya itu ada 3 ya? Iya. 3. Ente langsung ke lantai 3, lantai 4 atau? Tapi macam detektif Kak. Jadi lihat dulu apa. Jadi pas gitu dapat lihat ruangan-ruangan itu kayak babah-babah. Babah dulu gitu ya. Memang tidak ada tidak ada maksud untuk mau yang negatif-negatif ya, nggak ada ya. Cuma sekedar mau lihat bagaimana keadaan apa segala macam. Karena ketika kalau orang mau dapat tahu, ya ini Tidak mau terjadi CP. Oke. Nah, ente naik pada saat itu di lantai yang so tinggi itu, belum pada DP ini tuh ya, belum pada DP. Masih sempat berhenti atau bagaimana? Sempat mau turun ulang. Kenapa sempat mau turun? Satu, takut dia mentangkap polisi. Rasa ketakutan itu. Semulai memuncak. Iya, karena saya tuh kan ada bekas orang bunuh diri. Di menara. Iya. Oke. Jadi saya ente so berhalusinasi yang begitu juga. Tapi saya langsung buang karena saya bilang masa cuma sampai sini kita niat dari kemarin baru Sang Merah Putih tidak jadi kita mau ini harus kita mau kibarkan dipanjat terus. Oke, dipanjat terus. Memang kontroversi ini Pak. Antara orang hal yang dilarang dengan hal yang epic begitu. Ya. Aku badai mistis lagi, luar biasa. Nah, jam berapa ente sampai di puncak? Di puncak untuk mau kan puncak ini kan supaya di atas sebelum di puncak Sebelum kan? di puncak itu, Oke. sebelum di puncak itu. Jam berapa ente? Karena memang ada dapat dengar ada suara-suara Jam 6 sudah mulai persiapan itu. persiapan upacara kan? Iya, tes mic apa. Tes mic apa segala macam. Itu jam berapa? Jam 6 itu. Jam 6. Jam 6 Ente so sampai di pada di bawah lo ini Kuba itu. Kuba. Oh. Jadi di situ lagi ke Isal lagi balik DP situasi yang di atas itu karena soalnya basah. Karena memang di situ juga ada listrik, ada strom apa segala macam. Ente tidak takut di situ? Tidak sampai berpikir.
sama jalan dengan malaikat dia. Kampian. Tapi nanti ada pasang-pasang apa begitu? Maksudnya kan ada sesuatu juga. Pasang bro. Tidak ada kak. Tidak ada ya? Dulu tidak ada. Hah? Tidak ada, yakin. Kalau ente mau suruh pasang nanti anak kasih pasang kan? Oh, pasti Kaisar. Ada. Oh. Ada. Nanti bawa ke rumah yang putih. Bawa ke rumah di situ. Deng doyol. Oke, lanjut ah. Nah, ini sudah sampai di DP Kuba. Iya. Kan mau naik di Kuba itu kan Kuba begini. Pada saat itu kan ada tiang lagi kan di atas. Iya. Oke, ada Kuba ada tiang lagi, ada DP tangga lo sesudah Kuba itu. Jadi ada tangga lagi, beberapa tangga itu. 5 tangga kalau tidak salah kan. Jadi kalau di bawah itu tidak dapat lihat kayak kecil, pas di atas itu masih lagi. Oke. Di atas lo tiang itu. Oke. Berarti belum sampai di Kuba ya? Sebelum Kuba ada anak tangga lagi. Anak tangga lagi? Iya. Sampai di situ ente suka turun atau gimana? Di situ saya kayak ada penjang yang rapuh. Dapat injang yang rapuh. Babunyi kayak apa? Sayang yang Oke. Kalau kita rasa itu hati le mantri oro. Rapuh sayang. Oke. Dapat yang rapuh baru bagaimana? Coba ente ceritakan bagaimana perasaan. Sebelum ada yang saya bilang itu, pas di dalam itu kan masih ada kondisi yang di atas yang basah itu. Oke. Itu saya balik pas tuh. Balik pas lo. Baru. Jadi mati orang ini. Oke, baru. Pas sepatu. Biasa juga kan enggak usah paksa logat. Lu enggak usah ngelogat di sini lu, enggak usah. Kenapa lu logat? Kamu ini kami dari sana kamar, kamu tidak melogat kamar sampai di sini ini. Soalnya dia balik snap video di Kaisal. Baru kami ini logat mbak paksa. Baru. Terus pas saya balik DP kondisi itu sekitaran 3 jam 4 jam kayak tidak sampai 4 jam awal sih, cuma berapa jam lah. Baru saya pas lepas sepatu sudah fix, lihat tengok kiri kanan, polisi pada kesibukan sendiri, orang-orang di bawah sibuk kolo. Jadi saya memutuskan keluar dari Kuba itu, lepas sepatu, periksa yang tidak rapuh, yang masih boleh menginjak. Akhirnya Bismillah naik. Tapi pelan-pelan sekali. Sebentar, itu Kuba itu kan besar, toh? Iya. Tapi ada yang rapuh-rapuh, yang Iya. Maksudnya begini, itu Kuba itu besar. Ente berarti naik di yang agak melingkar itu ya? Iya. Bagaimana cara naik? Masih ada anak tangga lagi sebelum Kuba itu. Oke. Masih satu tangga itu yang kayak kotak iya. Oke. Sempat tidak mau naik Kaisa. Di situ lagi sempat tidak mau naik lagi. Kenapa? Saya lihat di situ tidak ada ruang untuk bawa pegang akar. Iya, tidak ada ruang. Karena saya lihat kiri kanan tidak boleh. Baru pas saya bawa ini kamera muka, dapat lihat kari di cahaya, di kamera itu bukan di cahaya. Di kamera itu ada tali atau kabel. Oke. Baru saya bilang, oh itu bisa. Tapi sebelum itu bendera saya tidak jadi motor di atas, cuma di samping. Yang tiang tasan dari itu kayak saling di samping. Oke. Jadi saya bilang, masa cuma sampai di sini. Baru lo harus yakin kalau udah ngelakuin. Oke. Jadi terpacu terus, akhirnya meyakinkan diri naik lagi. Ya walaupun macam toto lah, bapak laka. Oh, bapak laka begini ya? Naik apa? Sampai di tiang kecil itu. Belum di tiang kecil lagi. Masih ada lagi? Baru anak tangga yang 5 itu, 5 atau 4. Nah itu lagi masih 4 inilah. Oke, 4 anak tangga lagi ya yang langsung ente mau panjat akan itu ya. Baru di tiang terakhir, yang paling DP pucuk itu ya. Nah, itu sudah DP pucuk Kak. Pas itu kan saya harus ambil DP momen, tidak tahu bagaimana DP model. Jadi tinggal ini kan dua kan bendera. Ini kamera, ini bendera. Iya. Oke. Jadi bagaimana saya mau bayar ini dua-dua begini, sedangkan licin baru tidak ada DP ruang untuk bergerakan. Jadi saya buat tandeng leher. Tandeng leher apa? Bagian ini batahan begitu? Iya. Kan pijakannya cuma pakai ini? Iya. Pijakan yang terakhir pas anak tangga yang keempat kelima itulah. Oke. Kalau tidak salah iya 5 anak tangga kayak itu. Oke, ente batahan pakai ini, pakai dagu ini. Iya.
sebelum mau tancap di paling ujung. Jadi sementara dulu kibar bendera sambil kamera. Oke, ente bilang yang merdeka itu kan? Merdeka. Dengan 2 tangan ya, 1 kamera, 1 bendera. Oke, setelah itu naik lagi. Nah, ya, itu akhirnya naik tancap. Berarti sampai sekarang itu bendera masih ada terikat di situ? Iya, masih ada guys. Tapi rencana kalau misalnya ada izin dari pemerintah, saya mau bapak yang petik asal mau bakas tur. Dia mau titi, mana suka turun pak kita sama-sama? Kita balik kamar di bawah Jo. Nanti kita kasih doi. Tunggu, itu ente ikat tuh sebelum ente ikat bagaimana? Ente ikat bagaimana bicara itu? Pas saya ikat itu, pokoknya campur aduk guys. Jadi. Nah, pakai tali apa? Oh, pakai tali rapi ya. Ada bawa ente? Alhamdulillah ada bawa. Tapi pas kamera kan yang ada di lo apa store yang dia pakai itu. Kantong sih ada di pengait itu HP itu yang cewek-cewek jaga pakai. Karena itu tanpa sengaja cuma ada pakai kertas tuh, so pakai itu. Kan sebenarnya itu kan lo Xiaomi kalau tidak salah. Oke. Karena tidak pas, so ikat dengan tali lo jaket yang satu. Ikat dengan HP supaya tidak mencuri. Baru so bawa tali itu sampai di atas. Pada saat bagaimana ente on kamera waktu ente ikat bendera? Nah itu sebelum jauh-jauh dari bawah itu, so stay duluan sama nyala kamera. Baru ente ikat? Iya. Tapi terekam juga? Iya, saya sambil digigit kak. Apa itu? Benderanya itu? Kamera. Oh kamera? Bendera, iya. Luar biasa ya. Nah, bagaimana? Sementara pakai masker lagi kak. Sementara pakai masker? Kita sudah bisa membayangkan bagaimana model ini di atas. Tapi pure Samo itu yang ente backing di atas itu memang sekejap langsung ente tak pikir begitu. Waktu pada saat di atas itu kan adrenalin tinggi, adrenalin naik. Yeah. Apa saja upamu, apa saja yang ente dapat pegang itu yang ente itu yang ente backing begitu. Yeah. Nah setelah ini tak ikat, ente gigi ini apa? Kamera. Ya. Kamera lo. Apa? Tripod. Oh tripod, ente oke. Ini tripod, ente gigi, baru kan ada kamera di sini. Iya. Oke, ente gigi tripod ini, baru ente mulai ikat bendera. Sampai di situ so ada orang sadar tidak ya bawah? So mulai ada karena pas saya bateria Merdeka, orang so kayak ada kumpul-kumpul begitu kak. Jadi kayak sobat story, atau siaran langsung di mana. Akhirnya itu. Dari situ. Oke, orang so lihat ente so di atas. Iya. So ada orang sadar. So ada orang sadar. Baribut di bawah. Tidak terlalu, tapi kayak berperkumpulan begitu. Ada yang batu tangan, ada yang gitu. Aduh. Kaisal mau tidak kalau misalnya penurun? Jangan bertanya-tanya itu pakai tangan. Baru sudah so di atas ente so kibarkan, baru ente so ikat toh? Iya. Ente turun. Atau masih ada sempat ente pikir apa di atas? Tapi sebelum turun itu masih kayak kasih puas saya mata, cuci mata dari baliau sekeliling lah. Oke, masih ada sekitar berapa menit itu? Kurang 20 menit lah. Lihat mobil lalu lalang, lalu lalang lah. Orang basapu, orang makan nasi kuning di bawah. Dan ini orang sadar ente di atas? Iya, orang sadar saya di atas. Terus ente sota ika itu setelah ente merasakan apa Samo itu yang di sekeliling ente balia-lia, baru ente cabut turun Pelan-pelan. Iya. Tapi tetap masih merekam Iya. Dengan biasanya kalau orang naik itu kan kalau anak kalau misalnya mau naik itu anak dapat rasa cepat. Iya. Kalau karena ini mau panjat pak. Iya. Mau turun yang setengah mati. Lama sekali itu kak, sempat lama. Oh itu mau turun itu memang lama. Mau cari pijakan kaki di mana apa segala macam. Pas. Yang paling susah kan di Kuba itu kan? Iya, Kuba itu yang paling sulit sekali, memang susah kak. Oke. Nanti pas so dibawa kan baru so bisa bapaknya ulang ada DP tiang-tiang apa segala macam toh? Iya kak. Nah, bisa berapa menit ente lepas dari Kuba itu, turun dari Kuba? Boleh 1 jam lebih lah. 1 jam lebih itu cuma mau turun dari Kuba itu? Iya. Padahal kan DP naik cepat atau turun 6. Ente tidak merasa capek tidak?
Alhamdulillah tidak ada. Karena itu so tercapai. Oke. Kayak gembira, senang. Nah, maksudnya pada saat ente baku pegang dengan ini pijakan di mana-mana, ente dapat rasa capek atau bagaimana enggak? Alhamdulillah tidak ada, Kak. Cuma memang gerakan per gerakan memang ente perhitungkan baik-baik ya. Iya. Karena dari 100% itu 99% saya ciri memang mati dead. Jadi memang so Iya. Kita ini ada agak rasa-rasa bagaimana batanya ini yang. Oke. Sudah dibawa ini. Tidak usah cerita itu yang di Kuba setengah mati. Setengah mati mau pikir. Nah, ente sekitar 1 jam lebih ente melewati Kuba. Nah, turun dari lantai per lantai sampai di bawah. ya. Di bawah siapa yang tunggu Pak ente? Boleh coba deh, Bu. Coba saja. Kalau tidak salah di Kalite. Di kali ada backing apa ente? DP sahib dia 2 orang. Hampir baku hantam sadiki, bawa baku cekcok sadiki. Gara-gara apa? Tika itu pengelola di situ ya? Penjaga ya, pengelola di situ. Oke. Baru ente dia marah, dia pokoknya semua. Iya, tapi dia tahan dulu. Soalnya kan dia pikir saya mau lari atau apa bagi tidak tanggung jawab atau ada barang di atas atau yang Tapi saya sudah jelaskan duluan. Pas saya di sini tidak melakukan hal-hal negatif. Di sini saya maksudnya mengibarkan sang merah putih bersamaan upacara yang ada di Rudis, Pak. 17-an ya? Ya, jadi jangan anggap saya yang negatif, Pak. Itu sebuah Gorontalo lah. Apa dia bilang? Baru iya Pak, saya profesional. Baru bilang, iya saya tahu kau profesional. Oke, maksudnya ente kenapa cuma profesional? Maksudnya bagaimana? Kalau menurut saya dari sekian yang saya alami, Kak, saya sudah merasa tahu lah apa yang saya mau bikin. Tanpa alat pengaman pun saya insya Allah udah bisa lah. Ente pernah panjat kelapa? Pernah. Sampai di pucuk, di ujung, di atas? Ujung sekali. Di ujung sekali? Pernah ya? Pernah. Berapa meter? Mungkin sekitaran 7 meter, 8 meter. Oke. Tapi kalau panjat pinang tidak pernah menang. Oh, tapi panjat pinang pernah ikut? Tidak pernah menang. Kita ada tanya pernah ikut, bukan menang atau tidak. Gampang itu masalah menang dan tidak. Yang penting ikut dulu. Pernah ikut? Ada ikut. Oke. Sampai di atas? Setengah. Oh, setengah? Iya. Ngana panjat ini oli. Oke. Sudah. Habis cekcok dengan pengelola itu? Baku-baku bantah sadiki? Alhamdulillah di situ saya bilang ini terakhir saya terima ulang. Nah yuk yang penting baru dia bilang kalau nggak mau mati atau apa kamar mau ciri. Terus saya bilang sekarang saya ada di Mukalipa, jadi alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Oke. Setelah itu apa yang terjadi? Pas saya pulang di situ kan saya masih berharap karena terpacu lagi saya padanin tujuan itu kan beneran 2 saya bawa ke Isar, bukan 1. Ngana maksudnya mau naik ulang pulang taruh lagi yang 1 itu? Tidak, mau taruh di Monas kan. Di Monas? Lebih tinggi itu. Teolati nggak ada Monas Batu Sumalata. Saya target itu, maksudnya sempat saya ada pergi, cuman sampai di perbatasan ke Isar. Di perbatasan lo apa? Lo Palu dan Gorontalo, di sana saya. Pas DP tanggal 18. Cuman lantaran ada yang coba telepon di perbatasan. Tunggu deh masalah. Itu orang bercerita tadi itu pos sota lompa ke Monas. Patapoli mau perbatasan lo Palu, wow, Gorontalo. Iya. Baru? Maksudnya saya keinginan itu sambung di Monas tidak jadi lantaran di saudara di perbatasan. Oh, ngana ini habis dari situ dari menara itu. Menara itu langsung sambung. Langsung sambung berjalan kaki atau berjalan kaki dulu. Berjalan kaki dulu. Dengan niat mengibarkan bendera lagi di Monas. Iya. Sampai di Pulau Bala. So itu tadi pertama kita ada tanya penyakit yang ente derita apa? Alhamdulillah tidak ada, Kak. Tidak ada. Suruh periksa dulu tuh. Penyakit lo. Yang anak mau ini tidak orang biasa tidak mau. Tapi terang mau bikin Ninja Warrior saja ya. Ninja Warrior. Gorapu version ya. Tapi benteng Takeshi jo.
Luar biasa ya. Cuma sampai di Palu itu apa? Di perbatasan Sulteng dengan Gorontalo. Kan dari mana kan jalan kaki sampai di Berjalan kaki? kan sampai di Korem lewat. Oke, sampai di Korea, di Pandang. Maksudnya di Korem kali arah Pagiaman. Di Pulau Bala sana. Oke. Pulau Bala. Dari situ saya orang ke Senumpang. Oke. Dari mikro, dari Ototrek. Oke, sama DO dolang auto kesan terus ya? Iya, Oke. Popaya atau perbatasan. Itu situ semua naik auto. Ke Palu. Habis Palu Makassar. Cuman di bawa doi berapa ente? Kalau jujur. Cuman 150 kaisar. 150.000. Iya. Untuk ente niat mau sampai Jakarta, iya. pengibaran bendera di Monas. Iya. Siapa yang mau nangkar pada ini? Kita ke otak agak sedikit kaku ini di sini. Ya, tapi begini, ada misalnya kalau Ana mau bilang begini, tidak boleh terlalu tinggi-tinggi NTP. Maksudnya yang santai-santai saja begitu, di atas rumah begitu. Soal yang biasa tuh Kak, jadi saya pengen. Ente pengen atau memang ente pengen cari sensasi, mau viral apa sama? Tidak Kak. Kan saya tujuan kan cuma bayar beres. Maksud setidaknya saya keinginan tersampaikan. Ya, saya bisa lakukan lah. Setelah dari pas tidak tanya di Monas itu kayak ada rasa kekecewaan sedikit lah. Karena tidak tercapai di Monas kan. Soalnya itu tertahan di perbatasan. Kalau ente mau sampai di Monas, apa yang ente bikin? Kalau dia diizinkan masuk ke, insya Allah mau naik. Kalau tidak diizinkan, di depan atau cuman sampai di area yang di ini tuh, yang bawa-bawakan teropong itu. Ente mau kibarkan bendera di situ sampai di atas puncak Monas. Iya. Itu ente cita-cita. Oke. Cita-cita lah. Keinginan. Niat ya? Iya. Selain itu ente ini kerja apa sehari-harinya? Sama Kak, serabutan lah. Serabutan. Bengkel motor. Bahan tarikan dari Batu Daha, ntar di pasar Limboto, pasar Kampung Jawa, pasar Pulbala, pasar Isimo. Itu kan dari jam 4 subuh sudah bangun sampai jam 7 pagi, jam 8 lah. Sambung di bengkel sampai jam 9 malam. Sambung lagi kalau ada rumah makan buka, saya bersih. Di shopping Kak yang Oke. itu pun kalau masih tahan ngantuk, kalau sudah masih kuat sambung kerja lagi Kak. Oke, luar biasa, mantap ya. Oke, pokoknya nanti Tor akan lanjut lagi. Terima kasih. Ini sekarang ente meluangkan NTP waktu. Mungkin satu lagi yang mau tanya, belum sempat tanya. Polisi tidak cari ente? Buat ada yang teman sejak Bakesta, dia bilang polisi baku cari akan kan. Gara-gara itu ada itu? Iya. Oke. Yang dia mau tuntut apa? Kalau ente lihat rasa-rasa? Tidak pakai pengaman Kak. Baru tidak batanya masuk. Oke. Sip. Tidak batanya. Nah, tapi sampai sekarang ente di sini kan ada berapa hari ke sana dari kemarin ini kan? Iya. Sempat tidak yang polisi cari enggak? Tidak ada Kak. Alhamdulillah tidak. Kalau anak terlepas dari kontroversi, Ana sebagai sebagai warga negara Indonesia, terlepas dari ente punya ini bahaya, tapi Ana akui ente luar biasa sekali, memiliki keberanian yang super. Kalau Ana bilang ini ente itu di level Hashirama Senju. Jadi luar biasa sekali, ente punya keberanian, ente punya pokoknya super. Ente melakukan sesuatu yang luar biasa Kalau menurut saya itu belum. Iya. Belum terlalu biasa. Soalnya tarung kalau Badola sama Oto. Luar biasa sekali itu.
Maksudnya mengibarkan. Atau pilih komplit orang? Tidak, maksudnya mengibarkan bendera itu kan belum seberapa dengan pahlawan pendahulu kan. Oh, belum seberapa dengan oke, dengan perjuangan para pendahulu pahlawan-pahlawan yang sampai dulu. dengan tetes sandal. Oke, thank you Akbar. Ya. Semoga ente punya niat tersalurkan, tercapai walau apa segala macam. Tapi tetap sesuatu itu kalau ente geluti, kalau ente kerjakan dengan baik-baik dan punya sesuatu yang luar biasa sekali ente di pencapaian, pasti ente mau dapat. Oke. Thank you Akbar. Luar biasa. Jadi sebelumnya ada satu yang saya bilang kan. Apa itu? Sebelum ini. Jadi sebelum di akhir video ini, saya mau minta maaf Kak, di masyarakat atau di di sini saja kalau bukan Pak Kaisar. Iya, tidak. Sini. Jadi saya selaku pribadi Akbar Nugraha minta maaf sebesar-besarnya telah melakukan hal yang menurut saya juga itu adalah hal yang berbahaya, dan kedua tidak minta izin masuk ke dalam tower tersebut. Sekali lagi permohonan sebesar-besarnya. Oke. Nah, itu kita kembalikan kepada masyarakat yang bisa menilai itu bagaimana, terserah dorang bagaimana, entah mau salah, mau benar, mau apa segala macam, itu dorang punya pandangan masing-masing. Setidaknya di situ DP hal-hal positif lah yang terang bisa petik di situ. DP negatif tidak usah ikut. Oke. Thank you Akbar sudah datang di sini. Semoga terang bisa kembali baku dapa lagi di lain waktu. Thank you, Sam. Gorapu Show, no koprol, no party.